Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu ada saudara Abdul Firman dan juga saya sendiri Muhammad Moro. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kerangka konseptual ini teman-teman ya, kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Jadi yang dimaksud dengan kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Jadi nggak sembarangan ya teman-teman ya, dalam penyusunan dan juga pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik itu ya basicnya ini kerangkanya. Jadi dalam suatu pengelolaan akuntansi sektor publik ya ini dasarnya. Kemudian apa sih yang meliputi konsep ini? Nah, yang meliputi konsep ini ada beberapa ya teman-teman. Ada perencanaan, ada penganggaran, ada juga realisasi anggaran, ada juga pengadaan barang dan jasa, laporan, audit, sampai dengan serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik. Jadi memang kalau bicara tentang sektor publik kompleks ya teman-teman. Jadi wajar kalau konsepnya ini meliputi banyak hal. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 disusun dengan berbagai tujuan. Yaitu acuan bagi yang pertama, tim penyusun standar akuntansi untuk melaksanakan tugasnya. Jadi ini sebagai dasar tim penyusun standar akuntansi untuk melaksanakan tugasnya. Dalam bertugas ya inilah dasarnya. Kemudian yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Nah, yang nomor 3, auditor BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Selanjutnya, apa sih lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Yaitu dari mulai pemerintah pusat, terus dilanjutkan dengan pemerintah daerah, ada juga partai politik. Nah, ternyata partai politik juga nggak sembarangan. Ada aturan mainnya dalam menyusun ini. Ada konsepnya. Kemudian LSM, yayasan, dan juga tempat peribadatan. Nah, asumsi akuntansi sektor publik seperti di bawah ini. Apa sih asumsinya? Ini adalah kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat itu membutuhkan kebutuhan ekonominya ya, atas sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi. Kemudian pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan juga kebutuhan sosial. Kemudian selanjutnya asumsinya adalah alokasi sumber dana SDM dan sumber daya alam. Kemudian ada ketaatan hukum peraturan. Nah, ini adalah merupakan dari ketaatan hukum peraturannya. Kemudian ada namanya dasar aktual. Kemudian akuntabilitas kinerja. Itu ya asumsi akuntansi sektor publik. Kemudian implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif dapat digambarkan dalam sebuah hierarki. Relevan dan reliabilitas merupakan dua kualitas utama. Unsur-unsurnya yaitu unsur kualitas yang relevan. Yang pertama tepat waktu, kedua nilai prediktif, yang ketiga adalah nilai umpan balik. Kita udah tahu ya semuanya apa itu tepat waktu, nilai prediktif, dan juga nilai umpan balik. Nah, selanjutnya unsur kualitas yang reliabilitas yang pertama ada teruji. Jadi ini merupakan implementasi ya, harus teruji yang pertama karakteristiknya. Yang kedua netralitas, yang ketiga dan menggambarkan kejujuran.
Kejujuran itu hal yang sangat mahal, makanya ini termasuk dalam reliabilitas, ada termasuk dalam kualitas kriteria. Kemudian kita akan membahas tentang kualitas perencanaan publik. Apa sih kualitas perencanaan publik? Kualitas perencanaan publik adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan sebuah kualitas dengan tugas ketika proyek baru mulai untuk memenuhi kualitas yang disyaratkan. Artinya apa? Ketika ada suatu proyek atau juga suatu pekerjaan, maka pasti ada ketentuannya, teman-teman. Itu harus dipatuhi. Outcome-nya adalah outcome perencanaan publik itu terbagi dokumen menjadi 3. Yang pertama, dokumen jangka pendek yaitu 1 tahunan. Yang kedua, dokumen jangka menengah yaitu 5 tahunan, dan yang terakhir adalah dokumen jangka panjang 25 tahunan. Yang kedua, kualitas penganggaran publik. Apa sih? Ya, penyusunan anggaran dikatakan berkualitas. Salah satunya adalah berdasarkan program. Jadi kalau dalam penganggaran publik itu artinya apa ya? Rencana kerja lah ya. Ini harus berdasarkan program. Nggak bisa tebak-tebakan, butuh anggaran sekian, langsung diajukan, nggak bisa. Karena memang harus berdasarkan program. Misalnya program apa? Beasiswa untuk anak sekolah dasar itu, atau untuk anak sekolah menengah atas, itu harus dibutuhkan data. Nah, itulah. Kemudian outcome penganggaran pemerintah daerah itu ada rencana kerja anggaran atau RKA, ada SKPD atau juga APBD. Yang nomor 3, kualitas realisasi anggaran adalah hasil pencapaian kinerja organisasi. Kalau tadi penganggaran itu adalah dikatakan berdasarkan program, maka untuk realisasi anggaran adalah hasilnya, teman-teman, kinerja organisasi. Nah, outcome-nya menentukan prioritas dan menentukan manfaat. Yang saya katakan tadi bahwa kalau misalnya berdasarkan program kemudian dijalankan realisasi, nah ini harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Ini manfaatnya apa nih buat masyarakat, buat publik. Nah, itulah ya, harus ada prioritas. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Apa sih kualitas pengadaan barang dan jasa publik? Merupakan penambahan barang dan atau jasa dengan total biaya kepemilikan paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar. Ini di sini ada highlight yang menurut saya. Yang pertama, highlightnya adalah nih, pemilikan yang masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar. Artinya begini, kalau pengadaan barang misalnya 1 unit mobil, terus dengan harga yang masuk akal, artinya masuk akal kira-kira harga pasarnya berapa. Jangan sampai ada mengajukan harga pengadaan ini tidak masuk akal. Misalnya harga pasarannya cuma 100 juta, diajukannya 300 juta, itu udah nggak masuk akal. Dengan kuantitasnya sama, minta 1 unit, terus kualitasnya sama, yang sesuai dengan rata-rata tuh harganya nggak masuk akal, kemudian kuantitasnya juga sama dan kualitasnya juga sama, pasti nggak match. Kemudian pengelolaan kualitas bergantung pada sistem pengelolaan kualitas yang efektif. Nah, bagaimana pengelolaan kualitas yang efektif? Nah, sebagai berikut: perencanaan kualitas, kedua ada jaminan kualitas, yang ketiga ada pengendalian kualitas, yang keempat peningkatan kualitas. Nah, outcome dari kualitas pengadaan ini adalah proses penawaran seperti tender. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan ke slide selanjutnya. Ini berbagai statistik keuangan sektor publik. Ada namanya laporan disusun tiap bulan, ada juga laporan disusun tiap tahun. Nah, berdasarkan tenggang waktu pembuatannya, laporan statistik keuangan dibedakan menjadi 2, yaitu disusun setiap bulan dan setiap tahun. Apa aja sih laporan disusun setiap bulan? Misalnya ada daftar pendapatan, daftar akumulasi biaya atau belanja barang, daftar akumulasi surplus defisit
atau kinerja ya biasanya disebut. Ada daftar raca. Kemudian apa? Laporan disusun tiap tahun. Apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ada daftar penerimaan, daftar pendapatan, dan juga daftar pendapatan di muka. Baik, slide selanjutnya adalah kualitas audit sektor publik. Kualitas audit sektor publik adalah sebuah sistematika dan pemeriksaan independen untuk menentukan apakah kegiatan serta hasil terkait sesuai dengan rumusan perencanaan dan apakah perencanaan telah dilaksanakan secara efektif, serta sesuai untuk mencapai tujuannya. Tadi yang saya katakan tadi, salah satunya kualitas adalah berdasarkan program ini disebutkan bahwa kualitas sebuah sistematika dan pemeriksaan independen untuk menentukan apakah kegiatan serta hasil terkait sesuai dengan rumusan perencanaan ini program. Kemudian outcome dari audit sektor publik adalah outcome kualitas adalah penilaian kuantitatif atas kesesuaian karakteristik dokumen yang diminta. Jadi harus sesuai ya, dan juga di sini ada poinnya secara efektif. Jadi nggak boleh boros-boros menggunakan anggaran, apalagi untuk kepentingan pribadi. Oke, selanjutnya ada karakteristik kualitas output audit sektor publik. Karakteristik kualitatif proses audit sektor publik sama seperti dalam siklus akuntansi sektor publik, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Nah, kualitas pertanggungjawaban publik. Nah, poinnya di sini juga ada pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Kemudian ada kualitas pertanggungjawaban publik. Karakteristik kualitatif kualitas output pertanggungjawaban publik yaitu dapat dipahami. Jadi kalau nggak bisa dipahami, gimana bisa diperiksa? Kemudian bagaimana bisa dibandingkan ini? Kemudian pengakuan dan pengukuran transaksi publik dilakukan dengan dinyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, kemudian yang terakhir ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Nah, sini ada probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dan atau ke dalam organisasi. Nah, ini harus selektif juga nih, kemungkinan manfaat di masa depan. Kemudian ada kendala pengukuran. Ada kendala pengukuran itu maksudnya adalah ada atau tidaknya biaya yang dapat diukur dengan tingkat tertentu variable. Itu yang tadi saya katakan. Jangan sampai ngaco biayanya, ini harus diukur nih. Pasti ada kendalanya. Kemudian aktiva diakui jika. Nah, penting. Aktiva diakui jika manfaat ekonomi dapat diperoleh organisasi. Baru diakui. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban diakui jika pengeluaran memberikan manfaat bagi organisasi. Terus kemudian ada ekuitas pengklasifikasian terjadi jika pembatasan dalam menggunakan ekuitas. Jadi kalau untuk kepentingan publik itu nggak ada batasan untuk menggunakan ekuitas. Ya. Jadi highlightnya adalah kepentingan publik ya, bukan kepentingan pribadi. Kemudian ada pendapatan diakui jika terjadi kenaikan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian biaya diakui jika terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Firman. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang basis kas dan basis akrual pada akuntansi anggaran, yang mana ini merupakan pertemuan ke-14 di mata kuliah audit sektor publik.
Sebagai pendahuluan, kita harus mengetahui tentang undang-undang, yang mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang basis akuntansi. Apa yang dimaksud dengan basis akuntansi? Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa hasil sebuah siklus akuntansi adalah laporan keuangan, maka basis akuntansi menjadi sangat penting karena mengisi angka dalam konten di laporan keuangan yang merupakan ujung dari siklus akuntansi tersebut. Adapun jenis basis akuntansi, diantaranya basis akrual yang dimodifikasi, basis cash, dan basis cash yang dimodifikasi. Lalu apa yang menjadi perbedaan dari keempat basis ini? Yang pertama yaitu basis akrual. Basis akrual merupakan pilihan wajib dan menjadi keputusan yang telah diambil untuk diterapkan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Menurut lampiran 1.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adapun poin penting untuk basis akrual ini yaitu pertama, pencatatan atas transaksi dilakukan karena memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Yang kedua, transaksi dicatat atau diakui saat terjadinya walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayar. Poin ketiga, dan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, liabilitas, atau kewajiban dan aset neto. Yang kedua yaitu basis akrual modifikasian. Basis ini, pendapatan yang diakui pada saat terjadinya hanya pendapatan yang susceptible to accrual, yaitu memenuhi unsur measurable dan available. Measurable berarti dapat diukur secara objektif, sedangkan available adalah tersedia untuk memenuhi keperluan pembiayaan atas pengeluaran pada periode berjalan. Untuk dikatakan available harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara sah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran tahun berjalan. Yang kedua, akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun untuk membayar utang liabilities periode berjalan. Yang ketiga adalah basis kas atau biasa disebut dengan cash basis. Menurut lampiran 1.02 PSAP 01 dalam paragraf 8 PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Adapun teknik pencatatannya, ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima dan dikeluarkan. Yang keempat, yaitu basis kas modifikasian atau modified cash basis. Basis kas modifikasian pada dasarnya hampir sama dengan basis kas. Namun, dalam basis kas modifikasian,
Pencatatan transaksi untuk suatu periode diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, yang mana hal tersebut berasal dari transaksi tahun lalu, diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran dari periode sebelumnya. Sekian pembahasan dari kami mengenai temuan 13 dan 14 pada perkuliahan audit sektor publik. Adapun kami mengutip salah satu peribahasa yaitu dari Max Weber yang mengatakan bahwa orang yang bisa mengendalikan arus kas adalah orang yang memiliki kekuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.